Setelah menunggu sekian lama, akhirnya FIA berhasil menyelesaikan dan menyetujui regulasi baru mesin mobil F1 untuk musim 2026 mendatang. Hal ini tentunya akan membuka jalan bagi pabrikan baru seperti Porsche dan Audi untuk segera memastikan langkah mereka bergabung ke F1. Seperti yang kita tahu, faktor penghambat dua pabrikan Jerman itu adalah belum selesainya regulasi 2026. Dan dengan finalisasi yang diumumkan FIA kemarin, tentu tinggal menghitung hari saja sebelum Porsche atau Audi mengumumkan keikutsertaan mereka ke balap F1. Apalagi diketahui kalau Porsche bahkan sudah mendaftarkan merek dagang berupa kalimat finally dengan huruf F1 di depannya ke hak paten di Jerman. Diprediksi dalam hitungan hari ke depan, Porsche akan mengumumkan kerjasama mereka bersama Red Bull, yang kemungkinan kerjasama itu juga termasuk ke pembelian 50% saham Red Bull kepada Porsche. Lalu, seperti apa regulasi mesin F1 musim 2026 nanti? Sebenarnya inti dari regulasi mesin barunya tidak jauh berbeda dari rancangan awal yang sudah disetujui akhir tahun lalu. Dalam rilis resminya, FIA mencantumkan 4 pilar kunci dalam mewujudkan strategi mereka tentang mesin F1 masa depan. Pertama, F1 mempertahankan pemakaian mesin V6 turbo hybrid yang mereka klaim bisa menghasilkan tenaga sampai lebih dari 1000 horsepower. F1 memutuskan mempertahankan konfigurasi mesin V6 supaya pabrikan tak perlu melakukan riset dari nol dan bisa menghindari perbedaan performa yang jomplang di sirkuit. Perubahan paling mencolok tentu adalah dihapusnya MGU-H yang merupakan komponen yang sangat kompleks serta mahal dalam pengembangannya. Tenaga listrik atau IRS nantinya akan disuplai oleh komponen MGU-K saja dan akan mengeluarkan power yang nyaris 3 kali lipat lebih besar dari mesin saat ini, yaitu dari 190 horsepower menjadi 470 horsepower. Hal itu membuat meski konfigurasi mesinnya masih sama, tapi pabrikan tetap harus melakukan riset besar-besaran soal bagaimana mengoptimalkan MGU-K sebagai satu-satunya penyuplai tenaga kelistrikan di mesin mobil F1. Masalah utama yang bakal dihadapi dan bakal jadi pusat perhatian dari para pabrikan adalah bagaimana cara meminimalisir turbo lag ketika akselerasi, karena sebelumnya ada komponen MGU-H yang bisa mengatasinya. Selain itu, kekuatan pengereman di roda belakang tentu bakal diperkuat, karena tenaga sisa dari pengereman akan disimpan sebagai energi kelistrikan yang bertambah besar. Power IRS yang besar itu juga otomatis membuat tenaga dari combustion engine-nya juga berkurang drastis menjadi di kisaran 530 horsepower saja. Tapi apakah mobil F1 bakal jadi lambat karena power mesin utamanya berkurang? Mungkin iya dalam 1-2 tahun pertamanya, tapi diyakini kalau mesin generasi baru bisa lebih bertambah cepat seiring dengan berjalannya waktu dan cepatnya perkembangan teknologi di balap F1. Kemudian pilar kedua adalah F1 mengusung konsep keberlanjutan lingkungan, yaitu selain lebih mengandalkan komponen kelistrikan di mesinnya, tapi mobil F1 akan memakai bahan bakar yang 100% sudah ramah lingkungan. Masih belum jelas komposisi apa yang akan dipakai, tapi yang jelas F1 tidak akan memakai bahan bakar fosil lagi mulai 2026, dan bahan bakar yang dipakai sama dengan mobil produksi di jalanan. Selain itu, aliran bahan bakar di mesin juga akan dibatasi, yang akan membuat konsumsi bensin bisa ditekan dari 100 kg per balapan saat ini menjadi 70-80 kg saja per satu race. Kemudian F1 juga berencana akan memakai material yang bisa didaur ulang untuk pembuatan baterai IRS yang diprediksi akan berukuran 2 kali lipat lebih besar dan lebih berat dari mesin generasi sekarang. Lalu pilar ketiga ada keberlanjutan secara finansial yang akan bertujuan untuk mengurangi biaya yang diperlukan dalam pembuatan mesin F1. Hal ini sudah terlihat dari dihapusnya komponen MGU-H yang merupakan teknologi yang kompleks serta membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk mengembangkannya. Desain mesin juga akan sangat diawasi secara ketat dan tidak bisa sebebas seperti sekarang. Selain mencegah menguntungkan suatu pabrikan tertentu, hal tersebut juga bertujuan untuk mengatur spending supaya tidak terlalu besar. Caranya adalah menerapkan beberapa komponen yang akan distandarisasi atau disamakan di bagian mesin, terutama di area bawah yang tidak berhubungan langsung dengan sistem bahan bakar. Secara finansial, biaya untuk pengembangan mesin juga dibatasi dengan cost cap sebesar $130 juta pada tahun 2026 nanti. Keuntungan akan didapat oleh pabrikan baru seperti Porsche dan Audi, karena di 2 tahun pertamanya di F1, mereka akan mendapat tambahan $10 juta pada cost cap mesin dan ekstra $5 juta di tahun ketiga. Pilar terakhir tentu tidak lain dan tidak bukan adalah menarik manufaktur atau produksi mesin baru ke F1. Seperti yang kami jelaskan di berbagai video sebelum ini,
F1 sudah melakukan segalanya untuk menarik perhatian serta ketertarikan dari Porsche dan Audi untuk bergabung pada musim 2026 nanti. Regulasi mesin baru ini adalah wujud nyata dari komitmen F1 serta pabrikan-pabrikan petahana untuk memberikan jalan yang lebar bagi dua raksasa Jerman itu. Dengan rampungnya regulasi mesin 2026, maka sudah tidak ada alasan lagi bagi Porsche atau Audi untuk mengulur-ulur waktu keikutsertaan mereka. Porsche, seperti yang kami mention di awal, tinggal menunggu waktu saja untuk mengumumkan kerjasama mereka bersama Red Bull. Sedangkan Audi situasinya sampai saat ini masih dirumorkan sangat tertarik untuk mengakuisisi tim Sauber di F1. Namun terlepas dari dua pabrikan Jerman itu, tentunya kita berharap ada pabrikan lain juga yang bisa ikut ke F1. Katakanlah seperti Honda yang berpeluang dan tertarik untuk comeback setelah melihat bagaimana regulasi mesin 2026 disetujui. Atau BMW yang mungkin saja iri melihat rival-rivalnya berkompetisi di F1 dan membuat mereka terpancing untuk comeback. Mau bagaimanapun nantinya, rasanya senang kalau melihat ajang balap F1 bisa lebih variatif dari sisi kompetitor mesin yang tentu bisa menambah keseruan di tiap balapannya. Sejauh ini cuma Porsche yang nampaknya mempunyai hasrat yang cukup tinggi untuk mencapai kesuksesan di F1. Sesuatu yang tidak mengherankan karena secara historis mereka pernah meraih gelar ketika menjalin kerjasama dengan McLaren di F1 pada pertengahan 80-an. Kombinasi Red Bull dan Porsche di masa depan merupakan sebuah perpaduan yang pas, yaitu antara tim yang punya pengalaman segudang di F1 dan manajemen yang bagus, dengan pabrikan yang punya sumber daya melimpah serta ambisi yang besar. Pengalaman Porsche tidak perlu diragukan lagi, seperti di balap ketahanan Le Mans 24 jam di kelas LMP1, dan petualangan mereka di Formula E sudah cukup untuk menunjukkan kualitas mereka. Meski harus diakui, di Formula E mereka tidak begitu moncer karena manajemen tim yang kurang solid semenjak ditinggal Andrea Seidel. Porsche tahun depan juga bakal kembali ke balap Le Mans di kelas LMDH. Lalu bagaimana dengan Audi? Mereka punya pengalaman yang sama dengan Porsche, tapi mereka nampaknya sedikit tertinggal secara persiapan. Tapi setidaknya mereka sudah menunjukkan beberapa langkah yang menandakan keseriusan mereka untuk gabung ke F1, seperti merombak dan mengurangi bentuk support yang mereka lakukan ke tim-tim customer yang berlaga di mobil touring. Audi bahkan sampai menunda proyek comeback mereka ke Le Mans sebagai bentuk pertimbangan untuk masuk F1. Tapi permasalahan utama bagi Audi adalah belum adanya kejelasan tentang seperti apa rencana mereka di musim 2026 nanti. Atau bahkan tidak menutup kemungkinan juga kalau Audi bakalan mundur di detik-detik terakhir dan cuma Porsche saja yang ikut ke F1. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.